Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview spool mikrofon. Karena banyak sekali teman-teman yang nanya, "Mas, mikrofon yang harganya murah di bawah ratusan ribu apa ya yang suaranya bagus? Mas, gimana caranya agar mikrofon saya ini suaranya lebih keluar lagi? Mas, rekomendasiin dong merek spool mic yang bagus." Oke, ini pertanyaannya saya rangkum menjadi satu buah video untuk rekomendasi atau jawabannya. Jadi kita hari ini akan membattlekan atau menandingkan spool mic yang ada di sini. Ini saya udah beli beberapa spool mikrofon. Yang mana kira-kira yang paling bagus nanti kita akan battlekan. Dan saat ini teman-teman mendengarkan suara saya dari Rode PodMic, suaranya seperti ini. Ini saat ini menurut ranking saya ini grade-nya yang paling bagus. Kemudian nanti kita akan tandingkan juga dengan Behringer Ultra Voice XM8500. Saat ini kategorinya mikrofon dengan harga 400 ribuan yang bassnya lumayan berasa. Ini harganya 1,3 jutaan. Mungkin sekarang udah naik ya. Ini menurut saya suaranya transparan untuk mikrofon dinamik. Dan kita akan battlekan dia dengan spool yang ada di bawah ini. Apakah dengan penggunaan spool ini, mengganti spool, suaranya menjadi lebih bagus? Dan kira-kira spool apa yang paling bagus atau minimal mendekati bagus, transparan, dan paling sensitif? Di pengujian kali ini kita tidak akan mencoba semua karena durasinya akan sangat panjang. Ini saya sortir berdasarkan testimoni teman-teman. Jadi kita sortir untuk Loda M2000 Pro Sound, dan di sini saya ada SM58. Tapi ini cartridge KW ya. Jadi yang beredar itu rata-rata KW karena harganya cuma 40 ribuan ya. Ini Loda juga harganya 40 ribuan. Nanti kita akan battlekan kira-kira suaranya seperti apa. Langsung aja kita masuk ke pengujiannya. Di pengujian kali ini saya menggunakan body Shure SM58 yang mana ini juga KW ya. Jadi rata-rata Shure yang harganya di bawah 1 juta itu memang rata-rata KW. Yang orinya dia harganya cukup mahal, 1,5 juta. Tapi nggak apa-apa, kita cuma pakai bodinya doang. Kemudian kita pakai spool ini banyak dijumpai di toko-toko elektronik atau toko-toko audio dan harganya kisaran 40 ribuan ya. Nanti kita akan battlekan dia dengan Loda ProSound M2000 yang katanya sensitif. Nanti kita coba. Kemudian untuk menjaga fairness kita menggunakan kabel XLR profesional dari Ugreen yang mana ini noise-nya cukup kecil dibandingkan dengan kabel-kabel yang ada di tempat saya. Ini noise-nya yang paling kecil. Kemudian untuk sound card-nya saya gunakan Focusrite Scarlett Solo yang mana suara dari sound card ini cukup transparan dan menurut saya minim noise ya. Jadi kita akan gunakan ini dan menggunakan kabel Ugreen, spoolnya spool yang ada di pasaran. Langsung aja kita coba. Dan sebagai informasi saat ini saya menggunakan mikrofon PodMic nyambung ke sini dan menggunakan FetM karena PodMic ini suaranya pelan banget, jadi di boosting dengan FetM. Volume di kira-kira jam 12 lewat sedikit ya. Untuk settingan EQ dan lain sebagainya ini kita buat tetap, tidak ada yang berubah. Cuman volume nanti akan saya rubah-rubah mengikuti dengan volume dari mikrofonnya karena sensitivitas mikrofon yang akan kita uji. Jadi nanti mikrofon mana yang lebih sensitif akan ketahuan dari volume yang kita putar. Kalau semakin jauh mutarnya maka mikrofon tersebut kurang sensitif. Tapi kalau diputarnya dikit aja udah suaranya udah kenceng, maka mikrofon tersebut sensitif. Jadi nanti patokannya kita lihat volume ini. Oke, kita pasang dulu
spoolnya udah saya solder, pasang ke sini, kita pasang grillnya. Oh ya, jangan dipasang grill dulu ya untuk melihat seberapa plosif dia sebelum dan sesudah dipasang grill. Kemudian kita pasang kabelnya dan kita pasang ke sana. Oke. Tes. Nah, saat ini saya menggunakan mikrofon ini. Kita putar volumenya. Tes. Ya, kira-kira jam 3 ya. Jam 3 suaranya seperti ini. Oh, plosifnya berasa. Plosifnya berasa nih. Sekarang plosifnya agar sedikit berkurang, kita pasang grillnya. Dan inilah suara dari plosifnya lumayan hilang ya dengan dipasangnya grill. Plosifnya lumayan berkurang. Ini pakai spool mic SM58 yang ada di pasaran. Biasanya ada yang nekat dipasangin merek Shure, ada yang malu-malu dipasangi dengan merek lain, tapi kodenya tetap SM58. Ini suaranya seperti ini. Jadi ini spool harga 40 ribuan ya teman-teman, bukan spool orinya dari Shure SM48. Suaranya seperti ini. Kira-kira menurut saya sih untuk crispy-nya dapat, tetapi untuk bassnya ini sedikit kurang dan ada mid low yang kurang terreproduksi dengan baik ya. Oh ya, ini belum saya tampilkan untuk analyzernya. Sekarang yuk kita bahas frekuensi respon dari mikrofon ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat di samping ya. Untuk reproduksi suara low, mid low lumayan kencang, kemudian untuk produksi suara high juga lumayan walaupun tidak setinggi low-nya. Cuman di sini teman-teman bisa lihat di area mid-nya, dia agak kurang ya. Ini saya geser untuk fokus rate-nya biar tidak terlalu ngalangin ya teman-teman. Ini saya geser ke sini aja. Atau di atasnya ya. Geser di atasnya jadi kita bisa tunjuk-tunjuk. Oke, kayak gini udah oke kayaknya. Nah, video ini nggak diedit teman-teman, jadi ini orisinil suara dan tanpa editan. Jadi ini benar-benar ori. Tuh, saya geser-gesernya pun tanpa editan. Oke, kita bahas frekuensi responnya. Frekuensi respon untuk area sini dia sedikit kurang. Kemudian untuk plosif ya, plosif yang di area sini. Ini kalau kita nggak pakai grill. Kalau nggak pakai grill, suaranya plosifnya langsung berasa. Teman-teman bisa saksikan di area 50 Hz ke bawah ini menjadi ke boosting. Ini kalau kita nggak pakai grill, dia plosif banget. Tapi kalau kita pakai grill, saya mute dulu ya. Nah, ini kalau pakai grill berasa bedanya, plosifnya sedikit berkurang. Kemudian memang dia kurang di area sini, di area mid ya. Mid low-nya juga sedikit kurang. Di sini area angka ini kira-kira angka 1 kilo, sedikit ketahan. Kemudian di area 200, 100, oh ini kira-kira 300-an dia juga
agak dipotong di sini. Jadi memang mikrofon itu ada frekuensi responnya. Jadi semakin bagus dia bisa mereproduksi semua frekuensi itu dengan jelas. Tapi memang rata-rata mikrofon dibuat dengan kurva semacam kurva huruf apa ya? Huruf M gitu kali ya. Agar suaranya tidak cempreng. Memang rata-rata sudah dibikin istilahnya sudah di customize ya untuk membrannya itu agar tidak cempreng. Cuman efek dari customize itu memang ada frekuensi yang kebuang. Nah, sekarang kita akan bandingkan ini spool Shure SM58 atau SM58 yang KW. Kita akan tandingkan dengan Ultra Voice XM8500. Nah, sekarang teman-teman mendengarkan suara saya dari XM8500. Suaranya seperti ini, lebih ngebass, cenderung lebih ngebass. Teman-teman bisa lihat suara bassnya itu menjadi lebih tebal, kemudian lebih penuh di area 100 sampai dengan 500. Yang menurut saya untuk mikrofon ini terlalu menonjol bassnya ya. Untuk crispy-nya memang kurang. Ya, crispy-nya sedikit rata. Ini frekuensinya sedikit merata ya. Dan plosifnya ada tapi agak minim. Ini kalau saya buka grillnya, kita lihat. Ini kalau dia nggak pakai grill, suaranya seperti ini. Oh, plosifnya parah ini. Kalau nggak pakai grill, plosifnya benar-benar. Karena suara bassnya juga kenceng banget ya. Suara bassnya lumayan kenceng ini. Saya pasang lagi. Sebelum kita pasang, teman-teman bisa lihat ya. Dia cardioid 250 ohm. Cardioid 250 ohm. Yang mana spool-spool yang akan kita uji itu rata-rata dia 600 ohm. Jadi memang ada perbedaan sensitivitas di situ. Semakin kecil impedansinya, sensitivitasnya memang sedikit meningkat karena pengaruh dari sifat kelistrikan dari preamp-nya. Jadi impedansi semakin kecil semakin ngangkat, tetapi semakin menghabiskan istilahnya rasio antara impedansi preamp-nya sama ini nanti matching atau enggak. Tapi rata-rata kalau mikrofon profesional saat ini memang impedansinya lebih kecil. Cuman spool-spool yang akan kita uji itu nanti ada yang 600 ohm, ada yang 400 ohm. Nanti kita lihat. Ini saya pasang lagi grillnya. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan suara dari SM58, spool SM58 yang ada di toko-toko elektronik yang notabene dia adalah spool KW ya teman-teman. Kalau teman-teman mau beli ori, spool ori biasanya itu impor atau di distributor resminya dan harganya memang 1 jutaan juga. Sekarang kita akan bahas spool Loda M2000 yang konon katanya ini lebih sensitif. Dia impedansinya 400 ohm, impedansinya 400 ohm. Yuk kita lihat gimana performa dan kualitas dari Loda M2000. Dan saya kembali pakai Rode PodMic. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan suaranya ya dari ketiga spool tadi. Sekarang ini spool keempat yaitu Loda M2000 Pro Sound. Kita unboxing dulu. Ini saya beli 40 berapa ya, lupa saya. 40 ribuan lah yang jelas. Oke. Nah, ini yang saya benci dari spool model begini. Dia masih pakai kabel.
Jadi ini nanti harus diisolasi. Harusnya langsung aja di sini gitu, 2 pin untuk disolder itu lebih gampang. Cuman kalau buat teman-teman yang nggak punya solder di rumah ini membantu banget ya. Jadi mikrofon yang lama kabelnya dipotong kemudian disambung ke sini. Ini membantu yang nggak punya solder. Kemarin kan ada juga yang nanya, kalau nggak pakai solder gimana cara sambungnya? Ya bisa disambung biasa, kemudian diisolasi. Kemudian di sini ada tembaga. Ini tembaga ini tidak kesambung kemana-mana, jadi seperti pemanis doang ya. Jadi teman-teman, loh ini kok putus kabelnya? Ini nggak kesambung kemana-mana teman-teman. Ya, tembaga yang ada di sini nggak kesambung kemana-mana. Ini saya putar, dia muter dia. Jadi ini pemanis doang. Bagian atas dia besi grill. Ini besi grill. Kawat gitu ya. Kemudian bawahnya plastik, ada tulisan M2000 Pro Sound. Impedansinya dia 400 ohm. Bawahnya ini karet. Kita coba tes apakah 400 ohm. Kita ukur ya, kita ukur. Dia 513 ohm untuk resistansi DC. Untuk AC-nya mungkin ya kira-kira harusnya lebih tinggi ya kalau AC ya. Bisa jadi dia di bawah 600 tapi masih di atas 400. Oke, langsung aja kita solder dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, spoolnya udah kita solder dan saya potong kabelnya biar pendek. Kemudian ini kita umpetin di bawah sini biar nggak nempel ke bodi. Biar nggak kesenggol bodinya. Nah, kalau udah kita cemplungin. Dan standar, cuman ini kan masih goyang-goyang ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan lem kastrol atau pakai lem ibon itu bisa agar dia nggak goyang. Ini masih goyang ya, karetnya kurang rapat. Sekarang kita akan coba, atau teman-teman bisa pakai solasi ya, solasi karet, jadi nanti dia lebih rapat dengan bodinya. Jadi teman-teman kalau mengalami masalah oblak seperti ini cukup pakai solasi atau teman-teman bisa pakai lem ya, dilem biar diem, tapi jangan pakai power glue ya, lem kastrol seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba dengarkan hasilnya seperti apa kualitas suara dari Loda M2000 Pro Sound. Untuk kualitas suara saya bilang ini lumayan ya. Loda M2000 nih, crispy-nya dapat banget nih, kerennya banget nih. Dan lebih sensitif saya bilang daripada mikrofon yang pertama tadi. Dibanding yang ini ya, spool SM58, Loda M2000 ini lebih crispy dan lebih bassnya lebih dapat juga. Kita lihat spektrum analyzernya. Untuk plosif dia berasa ya. Teman-teman bisa lihat di bawah 50 Hz. Cuman kalau kita pasang grill, kita lihat. Saya mute dulu. Ini kalau pakai grill suaranya seperti ini. Masih sedikit ada plosif tapi lumayan berkurang. Jadi masih tembus ya. Ini membrannya kayaknya tipis banget gitu ya, sensitif. Kemudian untuk frekuensi high-nya ini bisa mendekati sama dengan frekuensi low-nya. Ini jarang ketemu sih. Kalau yang crispy atau apa namanya istilahnya dia bright ya. Mikrofon ini bright banget. Spool Loda M2000 ini bright banget. Jadi frekuensi tingginya dapat banget. Cuman untuk area sini dia seperti mikrofon pada umumnya kekompres. Ini yang suara tajamnya. Dan
Suara midnya, detail midnya lumayan berasa. Lumayan berasa, bassnya memang tidak setebal. Ini ada sedikit pengurangan tuh kelihatannya. Ada 2 titik frekuensi yang dicacah di sini. Jadi bassnya berasa tapi kurang tebal. Sekarang kita akan bandingkan dengan Ultra Voice XM8500. Ini Ultra Voice XM8500. Suara bassnya lebih tebal. Suara bassnya lebih tebal tetapi untuk bright-nya kurang. Kalau tadi Loda M2000 kan bright-nya ini bisa sampai tinggi ya, bisa sampai level sini. Ini nggak sampai. Jadi untuk bright atau crispy atau kerennyesnya Loda M2000 lebih dapat. XM8500 ini kurang dapat. Dia lebih tebal di bass. Ini emang condong ke bass sih mikrofon ini. Jadi kalau dipakai untuk karakter-karakter yang ngebass ini cocok banget mikrofon ini. Tapi kalau untuk nyanyi, untuk musik-musik pop segala macam, Loda ini juga lumayan asik nih. Kita switch lagi. Loda M2000 loh. Crispy-nya dapat banget. Ini yang kesan pertama saya dengan Spool ini adalah crispy-nya. Karena crispy-nya di monitor itu berasa, mungkin di teman-teman juga akan langsung ke notice, oh crispy-nya benar-benar tinggi gitu. Seperti yang teman-teman lihat di grafiknya memang tinggi. Dia lebih tinggi dari 2 spool yang tadi kita review. XM8500 kalah crispy, kalah bright dengan Loda M2000. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi alternatif teman-teman dan lebih sensitif, suaranya lebih sensitif. Tadi yang Shure SM58 ini kalah sensitif sama XM8500. Suaranya ini lebih dominan. Cuman pas kita pakai Loda M2000, XM8500 ini kalah sensitif sama Loda M2000 Pro Sound. Gak tahu kenapa semua orang sekarang kalau bikin merek semuanya pakai Pro gitu ya. Pro Sound gitu. Ada tulisan Pro Soundnya gitu. M2000 Pro Sound. Jadi kira-kira seperti ini kualitas suaranya. Mungkin buat teman-teman yang pengen upgrade mikrofonnya tapi belum ada budget, teman-teman bisa mengupgrade dulu si spoolnya agar teman-teman bisa mendapatkan suara yang lebih sensitif. Kemudian ini untuk plosifnya lumayan berasa walaupun udah pakai grill. Jadi saya sarankan buat teman-teman kalau di mixernya itu ada low cut atau HPF itu diaktifkan agar tidak terlalu plosif. Overall ini di jam 3 kurang suaranya sudah sensitif. Ini kalau proximity efeknya kalau kita tarik mikrofonnya maju mundur, tes 1 2 3 dicoba, 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 tes 1 2. Seperti itu. Sekarang kita coba XM8500. Tes 1 2 3 dicoba, 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 tes 1 2. Ini sama sih proximity efeknya. Memang yang proximity effect yang lumayan bagus itu ada di mic condenser, tapi mic condenser itu rata-rata gampang sekali feedback kalau dipakai di musola atau di masjid. Nah, Loda M2000 ini sebetulnya ini udah lumayan bagus sih menurut saya ya. Sekarang kita akan coba untuk aplikasi di masjid untuk azan ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk aplikasi azan. Apakah enak dan tidak pecah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. Sekarang kita coba untuk aplikasi imam ya, misalkan dari samping gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bisa dipakai untuk nodong jadi mikrofon imam untuk nodong imam seperti ini. Kita coba kalau pakai XM8500. Ini pakai XM8500, kita coba untuk azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Oke, sekarang kita coba untuk mikrofon imam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, cukup lumayan ya perbedaan antara XM8500 harga 400.000 dengan spool mic Loda M2000 harga 45.000-an. Mas, ada yang harganya kok sampai 80.000, 100.000? Sebetulnya sama aja semua ya. Loda M2000 itu. Jadi teman-teman beli yang 45.000 itu seperti yang saya pakai ini. Jadi semoga ini bisa menjadi alternatif solusi buat teman-teman yang budgetnya mepet tapi pengen mikrofon dengan suara yang bagus, suara yang crispy, yang kerenyes. Teman-teman bisa pakai Loda M2000. Ini baru satu spool ya. Nanti kita akan battlekan di episode berikutnya. Di episode berikutnya kita akan battlekan lagi dengan spool mic yang ada di pasaran. Kira-kira yang nomor 1 juaranya nanti spool mic tipe berapa. Jadi kalau teman-teman banyak yang bilang Loda M2000 itu bagus, maka saya pun bilang ini lumayan bagus karena crispy-nya dapat ya, kerenyesnya dapat nih. Untuk frekuensi bassnya cukup merata walaupun tidak setebal Ultra Voice, tapi sudah cukup
Jadi untuk di masjid bisa, untuk karaoke ini juga sangat bisa ya. Dibanding yang tadi Shure SM 58 kW ini sensitivitasnya lebih rendah ya dibanding yang Loda M2000. Jadi kalau teman-teman misalkan pakai mikrofon murah untuk di masjid atau musola, suaranya kurang bagus, ganti spoolnya pakai Loda M2000 ini bisa sedikit membantu untuk mengkatrol suaranya agar seperti mikrofon yang harganya jutaan. Jadi sudah cukup worth it ya. Dengan harga 40.000 kita modal nyambungin, ngoprek mikrofonnya dan gampang banget kok caranya. Kita dapatkan suara seperti ini. Lumayan kerennya sini. Asik. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seperti biasa jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah dan saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Nanti teman-teman bisa konsultasi, free konsultasi di situ. Dan banyak sekali sound engineer profesional yang bergabung juga. Nanti kita bisa tukar informasi, tukar pikiran, tukar pendapat. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, klik tombol join yang ada di bawah agar teman-teman menjadi member Krenyes. Nanti kita adakan sesi door prize untuk member Krenyes. Pulsa senilai total 500.000 kita bagikan untuk para member Krenyes setiap live streaming ya. Jadi ditunggu live streamingnya, dan buat teman-teman yang sudah bergabung sebagai member jangan lupa nonton live streamingnya. Siapa tahu teman-teman yang beruntung mendapatkan pulsa total Rp500.000. Saya akhiri video kali ini. Kita akan jumpa lagi di seri battle spool mikrofon berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.